Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrawan dengan NIM 199614203, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester tahun akademik 2021-2022. Langsung saja di soal yang pertama itu mengenai kemukakan beberapa peran pemerintah di dalam perekonomian modern. Terkait dengan soal tersebut, ada 3 peran pemerintah dalam perekonomian modern, yaitu pemerintah berperan sebagai pengatur, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Yang pertama itu pemerintah sebagai pengatur. Maksudnya besar kecilnya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tergantung dari sistem ekonomi yang dianut masing-masing negara. Pada intinya, peran pemerintah sebagai pengatur dalam perekonomian suatu negara ditunjukkan untuk mengurangi dan menjadikan penyimpangan ekonomi. Contohnya, agar terjadi pemerataan redistribusi pendapatan, maka pemerintah perlu mengatur masalah perpajakan agar terciptanya suasana persaingan yang adil. Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang anti monopoli untuk melindungi pedagang kecil dan pelaku ekonomi di pasar tradisional. Pemerintah memberi aturan bahwa pendirian pasar swalayan modern atau supermarket hanya boleh sampai pada tingkat kecamatan. Yang kedua, pemerintah sebagai konsumen. Maksudnya di sini konsumen bukan hanya rumah tangga. Konsumen yang berperan sebagai konsumen, melainkan pemerintah juga dapat berperan sebagai konsumen dalam perekonomian guna menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa, misalnya untuk menjalankan fungsi dan tugas rutinnya. Setiap departemen dan lembaga pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa seperti kendaraan, gedung perkantoran, kertas, mesin fotokopi, mesin fax, komputer, meja, dan kursi. Yang ketiga, pemerintah sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Di atas sebelumnya kita sudah menjelaskan atau bahwa salah satu pihak yang berperan sebagai rumah tangga produsen adalah badan usaha milik negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah juga turut andil sebagai produsen. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu mengenai kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu sendiri adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Dikatakan kegagalan pasar dikarenakan jika tidak bisa memberikan jumlah yang sesuai kebutuhan sosial. Penyebab kegagalan pasar yakni adanya barang publik, adanya kegagalan informasi dan eksternalitas. Dalam hal ini, biaya yang diberi di luar dari suatu transaksi. Selanjutnya yaitu mengenai soal yang ketiga, yaitu pengertian dan ciri-ciri barang privat. Barang privat adalah
adalah suatu barang yang hanya digunakan secara pribadi atau perusahaan, tidak tersedia untuk orang lain. Ciri-ciri dari barang privat yaitu yang pertama excludability, yang kedua yaitu rivalitas. Yang pertama itu excludability, yang dimana tidak semua orang dapat menggunakannya, karena untuk mendapatkan seseorang harus mengorbankan uangnya. Contohnya orang membeli mobil. Yang kedua itu rivalitas, penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaan orang lain. Contohnya yaitu handphone. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, yaitu mengenai teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Teori sebelumnya mengenai teori pengeluaran pemerintah. Teori pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Menurut Adolf Wagner mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah akan terus meningkat, di mana adanya peran pemerintah berperan penting dalam perekonomian di kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, yaitu terkait kemukakan secara detail proses penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Dalam penyusunan pelaksanaan hingga pengawasan APBN, yang pertama itu pemerintah menyusun RAPBN. Perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Yang kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN. Yang keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Presiden akan menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yaitu terkait menurut saudara bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum minimal disertai dengan tinjauan empiris. Menurut saya pengelolaan APBN selama ini masih kurang optimal karena adanya beberapa hal yang masih menghambat efektivitas anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut saya, faktor yang mengakibatkan tidak optimalnya belanja APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain target belanja
APBN yang terus meningkat, pajak yang terlalu fokus pada wajib pajak terdaftar, proses APBN yang tidak fleksibel, dan pengawasan yang berkarakter watchdog. Demikianlah video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.